Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Kadiman di Adkar Channel. Hidup di dunia ini tidaklah selamanya. Akan datang masanya kita berpisah dengan dunia berikut isinya. Perpisahan itu terjadi saat kematian menjemput. Kematian adalah pintu dan setiap manusia akan memasuki pintu itu tanpa ada seorang pun yang dapat menghindarinya. Kullu nafsin za'iqatul maut. Tiap-tiap yang bernyawa akan merasakan mati. Quran Surat Al-Imran ayat 185. Ayat di atas menjelaskan bahwa setiap yang bernyawa pasti akan mati. Kita juga akan mati sebab kita ini manusia yang memiliki nyawa. Kematian datang tidak pernah pilih-pilih. Apabila ajal datang, tidak ada satu kekuatan pun untuk mempercepat atau memperlambat. Ada kalanya kematian itu menjemput saat masih bayi, kanak-kanak, remaja, dewasa, bahkan orang yang sudah tua renta. Kadang ia menjemputnya saat manusia sedang tidur, sedang terjaga, sedang sedih, sedang bahagia, sedang sendiri, atau sedang bersama-sama. Kematian datang tak pernah ada yang tahu. Oleh karena itu, mengingat mati harus sering dilakukan agar manusia menyadari bahwa dirinya tidaklah akan hidup kekal. Tentu saja, di samping kita mengingat mati, kita juga harus mempersiapkan bekal untuk menghadapi hidup setelah mati, yaitu segera bertobat dan memperbanyak amal soleh. Salah satu cara untuk mengingat mati adalah sering-seringlah bertakziah, mendatangi keluarga yang terkena musibah meninggal dunia, mengurus jenazah, mulai dari memandikan, mengkafani, menyolati sampai menguburnya. Sungguh hanya orang-orang yang cerdaslah yang banyak mengingat mati dan menyiapkan bekal untuk mati. Seorang putra dari sahabat yang mulia, Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu mengabarkan, "Aku sedang duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tatkala datang seorang laki-laki dari kalangan Ansor. Ia mengucapkan salam kepada Rasulullah lalu berkata, 'Ya Rasulullah, mukmin manakah yang paling utama?' Beliau menjawab, 'Yang paling baik akhlaknya di antara mereka.' 'Mukmin manakah yang paling cerdas?' tanya lelaki itu lagi. Beliau menjawab, 'Orang yang paling banyak mengingat mati dan paling baik persiapannya untuk kehidupan setelah mati. Mereka itulah orang-orang yang cerdas.' Hadis riwayat Ibnu Majah. Ada banyak peristiwa menyedihkan yang kita amati dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya musibah banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kecelakaan di jalan raya, gempa bumi, dan lain sebagainya. Kita seharusnya menjadikan peristiwa tersebut sebagai pelajaran berharga sehingga kita terselamatkan dari musibah tersebut. Bila usaha maksimal sudah dilakukan, tetapi kita masih tertimpa juga, itulah yang disebut takdir. Kita perlu tawakal, ikhlas, dan sabar menerimanya. Apabila seseorang telah dinyatakan positif meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus disegerakan dalam pengurusan jenazah oleh keluarganya, yaitu memandikan, mengkafani, menyalatkan, dan menguburnya. Namun sebelum mayat itu dimandikan, ada beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu pertama, pejamkanlah matanya dan mohonkanlah ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala dosanya. Yang kedua, tutuplah seluruh badannya dengan kain sebagai penghormatan dan agar tidak kelihatan auratnya. Yang ketiga, ditempatkan di tempat yang aman dari jangkauan binatang. Dan yang keempat, bagi keluarga dan sahabat-sahabat dekatnya tidak dilarang mencium si mayat. Beralih kepada takziah atau melayat. Takziah atau melayat adalah dengan maksud menghibur atau memberi semangat dan untuk mengunjungi orang yang sedang tertimpa musibah kematian. Para muazzin, orang laki-laki yang bertakziah, atau muazziat, orang perempuan yang bertakziah, hendaknya memberikan dorongan kekuatan mental atau menasihati orang-orang yang tertimpa musibah
tetap sabar dan tabah menghadapi musibah ini. Umayyah radhiyallahu anhu mengatakan bahwa anak perempuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh seseorang untuk memanggil dan memberi tahu beliau bahwa anaknya dalam keadaan hampir mati. Lalu beliau bersabda, "Kembalilah engkau kepadanya, katakan bahwa segala yang diambil dan yang diberikan, bahkan apapun yang ada di hadapan kita, kepunyaan Allah. Dialah yang menentukan ajalnya, maka suruhlah ia sabar dan tunduk kepada perintah." Hadis riwayat Bukhari Muslim. Adab atau etika orang bertakziah antara lain: pertama, menyampaikan doa untuk kebaikan dan ampunan terhadap orang yang meninggal serta kesabaran bagi orang yang ditinggal. Yang kedua, hindarilah pembicaraan yang menambah sedih keluarga yang ditimpa musibah. Yang ketiga, hindarilah canda tawa apalagi sampai terbahak-bahak. Yang keempat, usahakan turut menyalati mayat dan turut mengantarkan ke pemakaman sampai selesai penguburan. Dan yang kelima, membuatkan makanan bagi keluarga yang ditimpa musibah. Demikianlah perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada keluarganya sewaktu keluarga Ja'far ditimpa kematian. Hadis riwayat 5 ahli hadis kecuali An-Nasai. Demikianlah materi singkat hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.